Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, merasakan, menikmati Ramadan kali ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah dengan sebaik-baik dan sebanyak rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang luar biasa telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita, tauladan hidup kita, panutan hidup kita, Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah fil yaumil akhir. Semoga kita semua termasuk di antaranya. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini mengajarkan kepada kita untuk bisa memaksimalkan setiap peluang amal kebaikan, amal soleh, ya, ibadah dan doa-doa kita kepada Allah, yang dengan setiap kebaikan dan amal soleh kita itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Dan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah mudah-mudahan akan memudahkan langkah kita menuju kebaikan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita dalam salah satu doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min du'a'i la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabul. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa di atas itu merupakan doa yang memohon perlindungan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal, yang yaitu yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya ilmu itu merupakan landasan itu ya dari seseorang itu melakukan sebuah amal. Tanpa ilmu yang benar gitu ya, amal pun bisa menjadi sesuatu yang tidak benar atau tersesat. Nah, maka kita bayangkan ketika manusia itu mendapatkan ilmu gitu ya, namun ilmu itu tidak bermanfaat. Ya, kita melihat betapa banyak orang yang mungkin mempunyai segudang ilmu, tapi ilmunya itu tidak saja membawa manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan setiap ilmu yang Allah sampaikan, Allah berikan kepada kita itu menjadi ilmu yang penuh dengan manfaat ya bagi kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita gitu ya, maupun umat gitu ya. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah ya agar Allah hindarkan kita gitu ya dari hati ya atau jiwa yang tidak khusyuk. Ya, setelah ilmu ya, ilmu yang bermanfaat gitu ya, ketika kemudian diimbangi dengan jiwa yang khusyuk, maka Masya Allah akan melahirkan ya, amal-amal yang luar biasa. Bisa kita bayangkan ketika setiap kita melakukan ya, manusia melakukan sebuah amalan dan itu tidak dilakukan dengan penuh kekhusyuan, maka kemudian menjadi sia-sialah amal itu ya. Amal yang dilakukan dengan penuh khusyuk, tawadhu gitu ya, penuh kedekatan hati kepada Allah. Bisa dibayangkan ketika setiap manusia itu melakukan setiap aktivitas yang sama sekali tidak ada rasa ya kekhusyuan kepada Allah. Kemudian yang ketiga gitu ya adalah jiwa yang tidak pernah merasa puas. Nah, itu bagian dari karakter manusia yang senantiasa tidak puas dengan apa yang telah diperolehnya. Senantiasa ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih, tidak pernah puas atas segala sesuatunya. Maka kita mohon kepada Allah gitu ya agar diberikan ketenangan jiwa, hati yang khusyuk dan senantiasa penuh rasa syukur gitu ya kepada Allah. Senantiasa merasa puas dengan setiap apa yang Allah berikan kepadanya.
baik sesuatu yang mungkin kurang atau tidak disukai menurut kacamatanya, namun semua itu menjadi terasa cukup dan memuaskan dirinya. Dan yang terakhir adalah dari doa yang tidak didengar atau dikabulkan. Auzubillah min dalik, ya, jangan sampai ya kita itu menjadi di antara orang-orang yang doanya tidak didengar oleh Allah. Karena sesungguhnya satu hal yang membuat kita itu mempunyai harapan itu ya, salah satunya adalah dikabulkannya doa kita. Saat kita berada dalam kondisi apapun itu ya, maka kita hanya mengharapkan Allah. Kita berdoa kepada Allah atas setiap apa saja yang kita harapkan, kita inginkan, dan kemudian kita sampaikan gitu ya permohonan kita kepada Allah. Maka bisa kita bayangkan ketika kemudian doa-doa itu kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar setiap doa yang kita panjatkan gitu ya kepada Allah itu menjadi doa yang terkabul. Jangan sampai kemudian doa itu menjadi doa yang tidak diterima oleh Allah. Mari kita sama-sama gitu ya bersemangat gitu ya, saling mengingatkan untuk membiasakan gitu ya doa tersebut dalam sehari-hari kita, baik dalam setiap sholat kita, akhir sholat kita, atau di setiap waktu istijabah ya, saat-saat dikabulkannya doa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi semangat bagi kita untuk memaksimalkan Ramadan kita yang masih tersisa saat ini. Faminkum alhaq mirobik falatakunana minal muntarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.